Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu muslimah salihah, anggota majelis taklim Masjid Tauhid insyaallah dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia Allah Subhanahu wa taala sore hari ini kembali kita dikumpulkan di majelis ini yang insya Allah mubarak. Harapannya mohon kepada Allah, setiap majelis yang kita hadiri Allah meridhoi, Allah memberkahi, sehingga menjadi modal amal soleh buat kita nanti yang Allah akan ganti dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Kira mau diapain saya? Kamu kita. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah uswah hasanah kita, teladan kita yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama, saya mohon maaf ya atas keterlambatan ini. Tadi itu sudah diantisipasi ingin berangkat awal karena mesti macet. Tapi ternyata mohon maaf, perutnya ada gangguan tadi, sehingga sudah mau berangkat harus ke belakang. Alamat ini nanti. Tapi ya Allah, kok bisa ya? Tadinya enggak apa gitu ya. Mau berangkat begitu, ya sudah. Akhirnya benar nyampe di Jakal itu udah langsung berbentur dengan macet, ya sangat macet tadi itu. Nah akhirnya terlambat sekali, ya mohon maaf ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi kesehatan memang sekarang sudah agak menurun, nggak kayak dulu. Saya beberapa tahun yang lalu kesini, wah masih naik sendiri. Sekarang kemana-mana harus diantar, ya. Karena kaki kiri, terutama kalau naik motor itu kan harus pakai tangga ya. Itu masya Allah nggak kuat ya. Jadi sakit luar biasa, sehingga wah berkali-kali itu lama sekali, hanya urusan mau nyetir aja, mau balikin gitu aja, ya. Sehingga mohon maaf, ini yang akhirnya harus ada yang nganter. Tapi insya Allah masih kemana-mana ya. Sekarang insya Allah selama sehat dari yang lain itu insya Allah masih berangkat. Itu yang kedua. Dan sekarang memang sudah usia gitu. Tapi saya lihat ibu-ibu kok duduknya masih manis-manis ya, nggak ada masalah dengan dengkulnya ya. Karena kalau ada masalah pasti stroke semuanya, kalau nggak gitu bersih kayak gitu ya, masya Allah. Pesan saya yang sampai sekarang nggak ada masalah dengan urusan dengkul, ya dijaga terus ya Bu. Ternyata hanya dengkul aja dikurangi nikmatnya gitu. Ya Allah, luar biasa. Soalnya sekarang juga sudah harus pakai duduk begini saya. Aku sudah nggak bisa gitu ya.
Masya Allah, luar biasa. Ya makanya sehat itu mahal, ya. Dan ibu-ibu itu luar biasa. Nanti bagian dari yang kita akan bahas tentang bagaimana tarhib Ramadan, kita menjaga kesehatan itu bagian dari yang utama. Baik, itu ya Bu, sekali lagi sekarang kondisinya memang berkurang begitu. Tapi tetap harus semangat, tetap harus bersyukur. Dan saya tanya, Ramadan tinggal berapa hari? 8 hari ya Bu. Sekarang tanggal 10 ya. Nah, insya Allah nanti kita tanggal 18 Ramadan. Ya, berarti malam 18 kita sudah sholat tarawih. Insya Allah. Makanya doanya jangan berhenti. Minta sama Allah nanti untuk terus diketemukan dengan Ramadan. Ya, karena gak ada yang bisa jadi. Sekalipun kurang 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, tidak ada yang bisa jadi bahwa kita nanti benar-benar akan ketemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, sudah siapkah kita mau Ramadan? Insya Allah. Apa siapnya? Nah ini dia ya. Jadi perlu diterjemahkan. Tarhib Ramadan, persiapan menyambut bulan Ramadan, itu kita nanti akan coba list satu-satu, ya. Biar kita jelas, biar kita sebentar sebelum saya tanya persiapan Ramadan, sebenarnya apa susah sih nyambut Ramadan? Benar? Buktinya apa? Kalau saya begitu, ya Allah, betul, gitu ya. Jadi salah satu kunci kata Rasulullah SAW, bagaimana kita sukses Ramadan, satu diawali dengan gembira, ibu-ibu. Kalau kita udah lesu, kalau kita udah sedih, kalau kita udah gak suka, kosong nih. Ada yang udah sulap begitu? Opo-opo larane. Keumuman, takjilan, buka bersama, duwene. Ibu kan kadang-kadang begitu. Kalau itu yang muncul, berarti belum gembira menyambut Ramadan. Ya, jadi secara psikis gembira dulu. Kenapa saya harus gembira menyambut Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah obral pahala. Yang diobral bukan cuma baju pantas pakai, yang diobral bukan tas-tas bermerek, bukan, tapi pahala Allah obral di bulan Ramadan. Apa buktinya? Buktinya bahwa di bulan Ramadan, mohon maaf ya, nafas kita nilainya tasbih. Jadi siapa yang bernafas sekali hembusan, kemudian dihembus lagi, ditiup lagi, dihembus lagi, terus kayak gitu. Sekali hembusan, ibu coba hitung 1 menit saja ibu bernafas, bisa hitung? Gak akan bisa. Sekali hembusan 1 tasbih, subhanallah, 1 menit berapa kali kita gak bisa hitung. Itu bukti di bulan Ramadan nilai nafas kita adalah tasbih. Tidur kita ibadah, Masya Allah. Jadi ya Allah, luar biasa ini Allah ya, memberikan kesempatan kita mendulang pahala. Nafasnya seperti tasbih, tidurnya berpahala, sedekahnya pahalanya berlipat ganda. Kok kita sedih? Maaf ya, berarti nggak mau sukses nanti Ramadan. Ya, kalau mau sukses maka gembira, karena di sana kita akan berlomba-lomba ngambil bagaimana obrolnya Allah terhadap pahala. Kita keruk semuanya tanpa gresulo, ya, Masya Allah. Baik, sekarang
Persiapannya akan kita lihat satu-satu sehingga nanti kita akan lihat tahun kemarin saya ngapain, tahun kemarin saya punya target apa, nyampe apa enggak. Sekarang nanti kita akan lihat dan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Minimal sama, tapi kalau ada kegagalan kita tidak ingin terulang. Persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan ruhiyah. Apa itu ruhiyah? Rohani. Apa itu rohani? Spiritual. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Rasul SAW sudah memberikan ancang-ancang, warning kepada kita. Mulai dari bulan Rajab, Sa'ban, kita udah dikasih tahu tuh, hafalkan doanya kemarin. Mau masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Itu 2 bulan sebelum masuk Ramadan, Rasulullah SAW sudah kasih tahu kepada kita, hei, sudah masuk bulan Rajab loh, ya. Kemudian nanti akan masuk bulan Sa'ban, di mana 2 bulan ini paling tidak untuk ancang-ancang kita siap-siap nyambut Ramadan. Pertanyaannya, sudah disambutkah Ramadannya dengan persiapan yang dimaui Rasulullah SAW? Nah, ini dia. Makanya kita perlu untuk dirinci itu perlu itu. Agar kita tahu, jadi kudu ngopo to arep nyambut Ramadan iki kudu ngopo, nah kayak gitu tuh tahu. Ruhiyah, rohani, spiritual. Yang pertama adalah latihan puasa dari persiapan ruhiyahnya. Rasulullah SAW ketika di bulan Sa'ban seperti sekarang ini, itu mulai dari awal bulan Sa'ban itu lebih banyak melakukan puasa sunnah. Tapi puasa sunnahnya juga puasa sunnah yang jalur, ya. Maksudnya jalur bagaimana? Puasanya adalah puasa Daud, puasanya adalah Senin Kamis, puasanya Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan. Itu yang dilakukan. Tapi kata Ibunda Aisyah, tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW puasa sunnah sebanyak tidak seperti di bulan Sa'ban. Artinya di bulan Sa'ban itu banyak banget, ya, kencang banget Rasul. Kenapa kira-kira Bu? Untuk melatih biar tidak kaget, warming up-nya, pemanasannya, ya. Karena nanti puasa Ramadan itu sebulan, nggak sehari 2 hari. Makanya terus kemudian harus ada latihan puasa. Kalau langsung puasa biasanya kaget. Maaf, Ramadan gak ada korting. Aku kesal puasa. Terus tak lagi gak ada begitu. Kecuali siapa yang sakit, yang sudah tua, ya. Tua itu tua apa ya kira-kira? Bukan cuma umurnya, maksudnya kondisinya, walaupun sudah tua tapi sehat, belum berkewajiban tidak boleh mengkorting puasa gitu ya. Tapi kalau masih usia muda, sementara sakit-sakitan, apalagi kalau puasa sakitnya tambah parah, maka ini boleh, batal puasanya boleh, tetapi dengan syarat diganti di hari yang lain. Atau, ya, mohon maaf, yang masih subur menstruasi, yang masih subur sedang nifas, atau yang sedang musafir boleh korting puasa boleh, ya. Karena memang kalau nifas sama menstruasi memang harus, nggak boleh justru berpuasa malah dosa gitu, ya. Makanya di korting. Nah ini ya. Sehingga Ibu perlu latihannya itu di situ, dan saya percaya karena ini sudah tinggal 10 hari, 8 hari ya,
Saya yakin udah pada melakukan warming up-nya, udah pemanasan ya, kemarin udah puasa, di bulan Rajab juga sudah banyak melakukan puasa ya. Mungkin puasa Senin Kamisnya, mungkin puasa Daudnya, mungkin juga puasa Ayyamul Bid. Tuh, yang pertama puasa. Yang kedua, jaga sholat 5 waktu. Ya, jaga sholat 5 waktu. Karena apa? Ramadan itu saatnya kita mendekat kepada Allah lebih dekat. Makanya kalau sholat 5 waktu itu, mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya. Apakah di antara kita masih ada yang puasa kalau sholat? Seklah, sek tanggung, seklah, sek anu, dan lain sebagainya. Masih ada yang begitu? Enggak ya? Insya Allah 5 waktu itu, Ibu, harapannya kita jaga betul sebelum masuk waktu sholat sudah kita berwudu dulu, zikir dulu dan lain sebagainya. Apalagi nanti Ramadan itu kan kegiatan masa sedikit, hanya menjelang maghrib sama untuk sahur. Insya Allah hari-hari itu banyak waktu luang, maka kita gunakan Bu. Sholat 5 waktu itu kita tunggu kayak nunggu waktu buka. Halo, nunggu waktu buka bagaimana Bu? Kurang 10 menit, kurang 5 menit, kurang 3 menit. Ojo kuat dan kok malah sadar ini jadi orang dan gitu. Masya Allah, udah gak ada ya. Maksudnya itu begitu. Jadi nek puasa itu sebulan dididik kita waktu mau buka ditunggu, sholat itu ya kayak gitu. Ya Allah, belum asar ya, ditunggu. Wah, sebentar lagi asar, segera wudu, segera zikir, segera menghadap. Maksudnya posisi yang kita siap saat adzan itu sudah dalam posisi siap. Kayak kita nunggu buka, sudah diri di meja itu sudah penuh semeja, apa yang mau dimasukkan itu sudah siap. Masya Allah ya. Jadi kayak gitu. Sehingga di sini penting Ibu untuk kita perhatikan. Nah, karena itu dari sekarang itu dijaga betul bagaimana waktu sholat kita. Maaf, puasa itu menjaga diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka karena kondisinya seperti itu kita jaga betul hal-hal nanti yang bisa batal puasa kita itu apa. Tidak cuma sekedar jaga diri dari makan dan minum. Nah, kayak gitu. Nah, makanya di situ pergunakan waktu sebaik-baiknya, jaga 5 waktu kita yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Masya Allah, Allah obral pahala betul. Pahala buat orang yang menunaikan sholat wajib itu dilipat gandakan 70 kali, sementara yang menunaikan sholat sunnah pahalanya seperti menunaikan sholat wajib. Masya Allah. Ya, makanya di sini benar-benar Allah tuh kasih kesempatan kita sebanyak-banyaknya. Ayo ambil, ayo terus lagi, jangan nyantai. Walaupun tidurmu ibadah, jangan gunakan untuk tidur terus. Oh, turuan ibadah, ya harus turuan. Gak kayak gitu. Kita ambil yang lebih dari itu. Tidur aja diganda, apalagi buat yang lain, buat sholat, buat puasa dan lain sebagainya. Sholat sunnah. Yang kedua, jadi dari persiapan rupiah itu latihan puasanya, jaga sholat wajib ditambah dengan sholat sunnahnya. Yang ketiga, tilawatul Quran. Bu, mohon maaf, saya tanya tapi nggak usah dijawab ya. Maksudnya bagaimana? Enggak, ini karena kadang-kadang ada yang malu ya. Yang mau saya tanyakan, apakah ada yang belum bisa baca Quran? Enggak usah dijawab, cukup direnungkan. Maksudnya bagaimana Bu? Ramadan itu syahrul Quran,
bulannya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, ya. Ramadan itu kalau kita baca satu huruf Al-Quran di hari-hari biasa dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Kalau Ramadan satu huruf dilipat gandakan tak terhingga pahala kebaikannya. Masya Allah. Makanya yang saya tanyakan yang nggak usah dijawab lagi. Kalau kita nggak baca Quran, kira-kira rugi apa enggak? Sangat rugi, Bu. Sangat rugi. Makanya kalau misal ada yang belum bisa baca Quran, terserah. Mau niat, bismillah ya, aku tak belajar. Entah pakai Iqra, entah pakai Umi, entah pakai yang lain, terserah. Yang paling nyaman, yang paling ini apa, tapi ada greget ingin mengubah dari belum bisa baca menjadi bisa dengan proses belajar. Dan itu tidak usah malu. Kita akan jauh lebih menyesal nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kita belum bisa baca Quran. Nyesal kita, ya. Daripada sudah kebelanjur ketemu Allah baru nyesal, mending sekarang agak malu-malu dikit dipakai belajar. Caranya gimana, Bu? Caranya sembunyi, gak apa-apa. Udah ada kelasnya, Masya Allah. Kalau di sini udah ada kelasnya, ayo dikencangin, kita masuk ke dalam. Gak usah malu. Kalau yang baru belajar, gak usah lihat yang sudah lancar. Karena yang sudah lancar itu nanti ada makomnya sendiri, sementara yang baru belajar nanti masih ada 2 pahala. 1 pahala belajar, yang 1 pahala bacaan. Ya. Jadi ibu kalau masih gerotar-gerabul jangan malu, ya. Dapat 2 pahala, 1 pahala gerotar, 1 pahala gerabul. Betul, iya. Jadi ibu jangan takut salah. Salah pun ada pahalanya, gitu loh, ya. Sehingga, mohon maaf ini, saya punya pengalaman pribadi. Saya pernah ngajar ibu-ibu usianya sama seperti saya. Tapi mohon maaf ya Bu, mohon maaf, beliau pesan, Bu jangan cerita-cerita ya kalau saya sedang belajar. Karena mohon maaf, beliau mantan pejabat, mantan orang kaya. Dulunya waktu masih kaya, didatangkan guru ngaji di ibu ganti berapa kali, tidak ada yang cocok. Intinya karena belum pernah belajar ngaji, gitu ya. Sehingga ganti-ganti terus. Nah, kemarin beliau kepentok ingin sekali bisa baca Quran. Alhamdulillah, belajarnya maunya lewat Iqra. Ya udah, kita ajarin pakai Iqra. Kira-kira 7 bulan, alhamdulillah Iqra 1 sampai 6 selesai. Alhamdulillah. Dan pada bulan ke-8 sudah tinggi baca Quran. Alhamdulillah, setahun khatam Quran. Setahun ya. Tapi ini luar biasa kata beliau. Apa jawabannya? Ustazah, saya itu nangis. Dulu jadi orang kaya, maaf ya Bu, ini saya ceritakan kondisi kekayaannya. Beliau itu rumahnya lantai 3. Kalau mau makan tinggal pencet tombol hijau. Kalau mau ganti baju pencet tombol merah. Kalau mau ada tombolnya yang di situ dia tidak bergerak sama sekali, sudah ada yang layani semuanya. Artinya semua dari sisi fasilitas dunia kecukupan saya bahagia. Tetapi ketika saya bisa baca Quran dan khatam ini, bahagianya melebihi semuanya itu, ya. Kenapa? Sekarang beliau dalam kondisi miskin, maaf ya, jatuh, benar-benar usahanya itu jatuh sudah. Sehingga maaf, kemarin digambarkan
mau makan aja susah sampai kayak gitu ya. Tapi justru dengan seperti itu akhirnya beliau nyadar saatnya kembali kepada Allah, membenahi hidupnya. Mohon maaf, beliau akhirnya setelah bisa baca Quran, Ustaz tidak apa-apa diceritakan gitu ya. Jadi saya sudah dapat izin ya, karena beliau sudah bisa baca, tidak apa-apa diceritakan, tidak apa-apa. Tapi dulu waktu proses belajar, kalau ada yang tanya Ustaz kenapa ke rumah saya, nggak usah dijawab, bilang saja kalau ada perlu. Walaupun seminggu 3 kali saya harus ke sana, ada perlu kok sering banget gitu ya. Udah nggak apa-apa, pokoknya gitu terus jawabannya. Nggak boleh cerita kalau sedang ngajarin Al-Quran. Masya Allah ya. Maaf Bu, maaf. Beliau sendiri mengaku saya itu orangnya gengsian, seperti itu cerita. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya tahu bahwa gengsi itu kalau dimakan nggak bikin kenyang. Gengsi itu ternyata menyulitkan, kata beliau. Gengsi itu ternyata menyakitkan. Karena mantan orang kaya itu kalau mau apa-apa, mau beli mie ayam aja di pinggir jalan gak tak tolak ono wong ora sing delok sapa. Nah kayak gitu susah toh. Kalau kita kan enggak mau makan di mana aja terserah, yang penting kita nyaman, enak, nggak ada takut gimana-gimana, nggak akan menurunkan harga diri dan begitu. Nah itu tadi ya, ringkas cerita, kalau ada kemauan baca Quran itu tidak ada halangan, bisa semuanya ya. Nyatanya itu tadi, walaupun dengan kondisi mulai dari nol abata itu betul ya, dan itu telaten, beliau semangat, beliau akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, karena gengsinya udah dipinggirin semua, malunya dipinggirin, udah yang penting aku belajar, udah. Kadang saya datang ke rumahnya itu beliau masih tidur. Tapi ya nggak apa-apa, demi sampai saya bilang sama teman, ya Allah, mau belajar itu dulu waktu saya ceritakan itu, mau belajar, wah itu orangnya antos loh, tapi sekarang enggak. Masya Allah, dari Quran ya, tersebab dari Quran, beliau baca Quran, yang tadinya antos jadi enggak, yang tadinya susah senyum jadi murah senyum. Masya Allah ya. Jadi mumpung belum terlambat, silakan dilanjut, nanti kita berbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Dari sekarang dilatih. Ibu mau khatam berapa kali nanti dalam bulan Ramadan? Mau khatam 10 kali? Ada? 10 kali gimana? Susah. 5 ada yang menghadap jadi 5? Enggak. 3? Insya Allah ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 ya. Atau yang belum bisa, mungkin setengah, mungkin seperempat, tapi canangkan target. Biar apa? Biar kita semangat. Kalau nggak ada target biasanya nggak semangat ya. Untuk biro yokono, atau yokono kayak gitu. Tapi kalau ada target, ya Allah, belum sehari misalnya harus 1 juz. Ini belum dapat 1 juz. Kayak punya hutang, jadi kita terkejar ya. Dan konsepnya satu. Baca Quran di bulan Ramadan itu mengantuk nih. Biasanya baru dibaca mulai nangis gitu ya, mata mulai ya Allah, tulisan gandeng-gandeng goyang-goyang kan kayak gitu ya. Kuncinya satu, ada doa Allahumma paksa. Ingat kata-kata saya, kalau nggak dipaksa nggak nyampe. Lalu nyatanya apa? Ibu kan baca WA berapa jam? Tapi kenapa begitu baca Quran? Ya Allah, lagi 2 baris. Aduh, mulai ini ongap, ya Allah. Itu kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ibu tutup, nanti dibaca lagi, gitu lagi nanti. Maksanya adalah kalau ini butuh penyegaran wudhu lagi. Kalau butuh penyegaran tubuhnya, jalan-jalan boleh ya. Quran itu boleh dibaca di mana saja, yang penting tidak di toilet. Iya, mau jalan-jalan, mau cari angin, mau apa, duduk sampai berdiri capek, jalan capek, duduk lagi, kayak gitu. Buat setan tuh sampai capek goda kita agar tidak baca Quran ya.
Jadi dipaksa betul, ya. Makanya ini kalau tidak dari sekarang kita latih, maka kita akan nyerah nanti. Halah, ngantuk Yunis. Apalagi nggak ada target, nggak nyampe gitu ya. Makanya di situ diusahakan kita punya trik ya. Terus yang terakhir dari persiapan ruqyah tadi puasa, jaga sholat fardu, sholat sunnah, kemudian juga tilawah Quran, yang keempat zikir yang banyak ya. Nilai zikir kita di bulan Ramadan itu nanti Masya Allah pahalanya luar biasa. Dengan apa? Zikran kasiran, zikir yang banyak. Yang banyak itu apa? Yang ibu sudah hafal. Kalau ngiris berambang ya bisa zikir, nyapu ya bisa zikir ya. Terus kemudian ngapain aja, penting tidak di toilet itu aja udah. Sehingga di situ lisan kita, mohon maaf, perempuan kan harus ngeluarin kata-kata setiap hari berapa puluh ribu kata per hari? 20.000 kata per hari ibu ya. Karena harus 20.000 kata per hari, tadi udah dipotong kita pakai tilawah berapa ribu? Kita pakai zikirnya ini berapa ribu? Kalau ini nggak dipakai yang baik-baik kayak gini, pengennya nanti ibu ngomel, pengennya ibu nanti marah, ya ada apa nggak beres ini nggak beres, oh dan pengennya ini kata-katanya jelek. Tapi kalau udah kita pakai baca Quran sama zikir dan sudah terpenuhi 20.000, ibu anteng insya Allah, nggak akan ngomel lagi, nggak akan marah-marah lagi, ya itu. Sehingga di sini dari persiapan ruqyah dilatih betul. Ya Allah, saya sudah zikir belum? Ya Allah, tilawah sehari ini berapa lembar? Ya Allah, puasa, sholat. Nah, sholat tidak hanya sekedar sholat tadi. Ketika kita dijaga waktu sholatnya, di awal sholat ala waktiha, tepat waktu di waktu awal untuk muslimah sholihah, maka mau sholat sunnah rawatib kapanpun berapapun ngikut. Tapi kalau waktu sudah mepet tidak akan selesai. Satu, persiapan ruqyah itu seperti itu. Yang kedua, tarhib Ramadan yang terkait dengan persiapan ini, yang kedua adalah persiapan maliyah, dana. Ibu, saya tanya, dompetnya sehat? Dompet sehatnya yang seperti apa? Yang tebal, yang isinya merah apa biru? Masya Allah. Ibu-ibu tuh kalau dompetnya sehat, senyumnya merekah. Kalau dompetnya kurang sehat, mencucur, baca ya Allah, gitu ya. Apalagi puasa. Puasa nanti biasanya apa-apa kan mahal. Ini ya. Sekarang mulai dipersiapkan. Apalagi kemarin sebenarnya dari bulan Rajab itu kita udah nabung, tapi kalau mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, persiapan maliyah atau dana bulan Ramadan itu pertama untuk sedekah. Masya Allah. Waduh, gitu. Tadi kan saya tanya, kan Ramadan mesti ada, harus buka puasa, takjil, dan itu tidak hanya satu. Biasanya masjid mana, yayasan apa, di mana kan pada ngantri. Kalau mereka datang ke tempat kita nyodorin map untuk ngelis, ibu jangan Rasulullah. Tapi bilanglah kepada Allah, Alhamdulillah, insya Allah rezeki kita berkah. Karena apa? Kalau sampai bulan Ramadan kita ngasih buka puasa, kita ngasih takjil orang yang sedang buka puasa, maka kita dapat jaminan terjaga dari api neraka. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam khutbah menjelang Ramadan. Apa yang disampaikan beliau? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Terus ada sahabat yang kemudian berdiri
bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak punya kurma ya Rasulullah. Terus bagaimana ya Rasul? Rasulullah SAW melanjutkan khutbahnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air. Coba Ibu, ketika sahabat disampaikan hanya dengan seteguk air, pada diam semua, karena insya Allah tidak ada sahabat yang tidak punya seteguk air untuk memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Dan itu sudah menjadi jaminan kita terjaga dari api neraka. Masya Allah. Makanya salah satu persiapan dana yang paling utama yang kita prioritaskan adalah agar nanti dalam waktu 30 hari itu kita tidak bolong bersedekah, Bu. Masya Allah ya. Makanya sedekah subuh itu penting ya, untuk melatih ya. Sehingga Masya Allah nanti terus kita isi, ada tarikan kemana-mana itu justru Masya Allah. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dermawan. Tapi ketika bulan Ramadan, dermawannya Rasulullah SAW itu melebihi kibasan angin sampai kayak gitu ya. Saking kencangnya, keluar masuk kencang sekali. Karena apa? Rasulullah SAW tahu banget kalau sedekah di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahala tidak terhingga. Masya Allah ya. Makanya dari sekarang di-note ya. Ini ada satu pelajaran yang berharga yang saya ingat banget. Ibu mohon maaf, saya tuh punya murid ngaji gadis. Beliau kuliah di UGM MIPA Kimia. Tapi beliau adalah dari Bawean, Pulau Bawean ya, kiriman dari sana karena mahasiswa undangan ya, prestasi luar biasa untuk S1, baru S1 ya. Masya Allah, satu kalau lihat beliau tuh ada satu hal yang gak bisa saya tahan karena beliau kecerdasannya luar biasa, solihah juga, tapi takdirnya dari kondisi ekonomi sangat ia memprihatinkan kayak gitu. Karena kalau buka puasa itu beliau walaupun perempuan cari masjid, Bu. Tahu kira-kira kenapa? Yang gratis, ya. Jadi dari masjid ke masjid, ke sana. Sembari itu, beliau itu tahu banget bagaimana sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Beliau itu nabung, tabungannya tahu berapa? 10.000. Pingin sedekah tiap hari dalam bulan Ramadan. Akhirnya 10.000 ini ditukar dengan uang receh 100, 200, 500 kayak gitu. Yang penting setiap hari bisa sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Ini kalau kita lihat ya Allah, uang receh yang biasanya keleleran di bawah kita nggak hitung, buat yang beliau yang ini ngecake dirinci-rinci 100 rupiah, 200 rupiah, 300 rupiah dan seterusnya. Yang penting bisa nutup sebulan, tidak ada yang bolong dalam sedekah. Masya Allah, perhatiannya kayak gitu. Maka harapannya kita yang kencengnya, aduh jangankan 100-200 ya, yang abu-abu aja jarang ada kok ya. Adanya kan yang merah sama biru. Maka itu kesempatan Ramadan bukan kita genggam, tapi kita lepas ya. Kita lepas, kita masuk-masukkan siapa yang membutuhkan. Masya Allah, itu nanti ganjarannya nggak tahu kita mau hitung kayak apa. Allah akan kasih godaan-godaan yang sangat luar biasa tentang ganti dari apa yang kita keluarkan selama bulan Ramadan. Masya Allah, berkah melimpah insya Allah ya. Walaupun nanti apa-apa mahal, yakinlah bahwa Ramadan itu tidak setiap saat kita bisa ketemu. Tidak ada bisa jaminan juga kita tahun depan akan ketemu lagi dengan Ramadan, tidak bisa ya. Artinya ketika kita mumpung ketemu Ramadan, pergunakan sebanyak-banyaknya untuk sedekah dengan harapan Allah akan gantinya Allah dari sedekah itu tidak melulu berupa duit ya, balik duit tidak, ibu sehat, keluarga sakinah, anak-anak soleh-soleha, itu rangkaian dari sebenarnya ganti dari sedekah yang kita keluarkan ya.
Namanya rezeki itu tidak melulu berupa harta, tetapi ya yang lain-lain itu jauh lebih mahal nilainya dibanding dengan uang. Maksudnya begitu. Sehingga apa? Malam ini kita persiapkan, sudah nanti kita plot ya, nanti buat ini, tapi sedekah dulu. Tapi terus bagaimana dengan hari-hari? Ibu, mohon maaf ya, ibu itu kalau Ramadan paling rempong apa paling gampang? Apa kalau ibu lapar terus diem terus makanan matang sendiri? Enggak kan? Kita tetap harus muter. Lapar ya kudu masak, haus ya kudu masak, ngantuk ya kudu tanggung. Orang ngantuk apalagi yang kayak gitu ya. Tapi ibu perlu tahu, semua tabungan, semua imbalan itu untuk ibu, bukan untuk yang lain. Maksudnya begini, kadang-kadang kita kalau sudah kondisi capek, sama ngantuk, sama lapar gitu ya, ya Allah, enak banget ya jadi wong lanang nih. Opo-opo sekarang jam apa ya? Kita harus muter, belanja segini, dapatnya segini, nanti menunya apa. Soalnya menu kalau kurang enak, sahur dibuka ya uangnya ya. Kayak gitu. Ibu mikir yang kayak gitu jangan kira gak ada imbalannya. Allah kasih nanti Bu. Bagaimana itu dilakukan di bulan Ramadan? Tidak ada keringat yang netes dari tubuh kita tanpa imbalan dari Allah, tanpa catatan yang baik dari Allah. Gak ada. Sehingga ibu jangan kecil hati, udah biarin yang tinggal kampung, ya udah biarin gitu ya. Yang penting itu proses itu semuanya ada hitungannya nanti. Dan ibu tinggal hitung di rumah, mohon maaf ini bahasa kasarnya, berapa mulut yang ibu selamatkan dengan berbuka dari masakan ibu. Itu pahalanya luar biasa. Tadi loh, sedekah hanya seteguk air atau sebutir kurma aja sudah bisa menyisihkan kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Orang-orang rumah itu bagian dari orang yang kita selamatkan, kita kasih buka itu ya. Jangan dikira wah udah udah selamatkan dulu yang di rumah. Yang menjadi tanggung jawab kita sebagai bentuk kerjasama kita dengan suami agar sukses Ramadan, rumah terjaga. Apalagi kalau rumah bisa dikondisikan ya, diajak ke masjid semuanya. Nanti perkara yang berikutnya sahur nanti gitu ya. Tapi paling tidak ini terus kita kerjasama di sini luar biasa. Tapi tidak ada salahnya juga. Ada kadang keluarga, anak-anak, suami yang nggak mau ke masjid, pokoknya enak di rumah lain udah masjid sholat, habis itu buka lagi di rumah. Ibu yang harus menyediakan dan ibu yang harus menyusun menu, ibu yang numpuk pahalanya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya jangan bersuara ya Bu. Ya. Masa kalau ini sendiri separuh gitu terus jangan kok wedok ijan rempong terus ini kok hati-hati. Ibu udah menyediakan, udah kerja keras, tapi karena tersebut omelan ibu, maaf ya, pahala yang harusnya nyangkut ambil nanti. Sayang tidak? Sangat sayang. Makanya pentingnya kita punya persiapan itu, ngerenungin ya Allah, kok arep ngomel sedikit gak jadi, ganti sedikit, arep marah sedikit gak jadi, istighfar yang banyak kayak gitu. Makanya ini penting untuk diingat ya. Sekali lagi, alhamdulillah ini waktunya tinggal dekat. Jadi nanti kalau masuk Ramadan itu masih ingat, mudah-mudahan tausiahnya masih ingat. Baik, jadi itu ya Bu, persiapan maliyah itu untuk itu. Pertama untuk sedekah, yang kedua menyiapkan dana-dana yang ketika dalam keluarga itu nanti proses membutuhkan ini itu kita planningnya jelas. Sekali lagi, persiapan hari raya tetapi yang utama kata Nabi adalah untuk sedekahnya selama bulan Ramadan dan mencukupi kebutuhan keluarga di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan jasadiah. Ya, apa itu jasadiah? Jasmani.
jasmani, fisik ya. Jadi fisik itu maaf harus kita jaga. Saya tanya, di sini ada yang terindikasi punya penyakit tertentu? Ada yang punya pabrik gula? Ada yang kolesterol, darah tinggi, terus BNI. Kalau kita terindikasi ada penyakit tertentu, mulai dari pabrik gula ada, kolesterol iya, darah tinggi oke, asam urat gitu ya. Maka nanti selama Ramadan buat menu yang sehat, yang semuanya bisa makan, yang tidak ketika makan itu menyebabkan sakit. Aduh, gimana ini? Padahal kalau Ramadan itu mesti harus ada kolak, gorengan, es, teh manis, sop buah. Ya Allah, piye kuwi ngatur ya. Kalau dalam satu rumah misalnya ada yang sakit, ada yang sehat, ibu bijak mau pahala banyak buat menu buah. Disediakan buat yang sakit yang tidak terlalu manis, buat yang sehat yang manis tapi sedikit, tapi tidak mencolok. Mohon maaf ya, karena walaupun sakit itu lihat yang sebenarnya menarik, yang tergoda, apalagi puasa. Orang puasa itu lihat teh manis segelas saja rasanya wis naik turun di leher ya, apalagi subuh. Sementara beliau sakit gula misalnya, kita kan nggak tega lihat beliau enak kayak gitu ya, kasihan. Apalagi kita istrinya makan enak-enakan, sementara suami kita yang sakit gula, masya Allah, dolim itu namanya ya. Jadi begitu. Maksudnya di sini begitu. Jadi persiapan jasadiah kita masak di rumah dalam proses Ramadan, menunya menu yang sehat buat semuanya. Nah, termasuk dari kita pusing nyusun menu itu di situ. Piye yo carane buka tetap enak, sahur tetap semangat, semuanya pada sehat, tapi nggak terlalu mahal. Nah, ini kan pusing. Belanjanya ya tetap segitu. Apa-apa tambah mahal. Piye dengan iki? Masya Allah, insya Allah. Konsepnya satu, sampai pinya. Lagi buka, nggak usah yang enak-enak. Karena buka itu sudah dalam posisi lapar. Wong luwe niku napa enak, nggih napa nggih. Sing buka rada menarik niku pas sahur. Soalnya kaitannya karo gugahane. Saya tuh punya anak 3 cowok semua, belum ada yang nikah ya. Itu kalau sahur kok tidak menarik, gitu loh, digugah itu nggak bisa bangun. Tapi kalau dikasih tahu, sahurnya pakai ini loh, nanti langsung bangun. Masya Allah. Tapi sementara memang ya Allah, namanya ibu itu luar biasa. Saya punya anak 3 itu senangannya ya beda ya. Sama-sama senang tempe. Yang satu senangannya mendoan, yang satu senang digoreng garet, yang satu ini senangnya dioseng coba. Nanti disediakan yang senangnya oseng disediakan garet sama mendoan dia tidak tinggal belas. Tapi nanti kalau yang ini buat oseng sama buat garet, yang tidak dibuatin mendoan dia nggak mau. Dan yang unik lagi buat anak saya laki-laki sudah kuliah semester 6. Kalau bangunin pakai gorengan mendoan, senangnya mendoan, masya Allah, senang banget, tidak ada bosannya. Ditaruh di hidungnya. Nah, jadi dia kalau sudah cateng-ceng gitu pakai piring ada mendoannya anget gitu dan dia langsung bangun, ikutin. Kemana mendoan saya tarik, dia langsung bangun, udah gampang. Dan itu memang pesen dia seperti itu. Kalau bangunin aku biar mudah, bangunin aku pakai ini. Kalau enggak Bu, masya Allah, anehnya kalau sudah tidur luar biasa.
Ya gitu. Salah satu trik ada kalau di anak saya itu kayak gitu. 3 anak macamnya 3. Jadi itu. Nah, termasuk nanti menyediakan di rumah yang aman itu seperti apa? Ibu yang paham. Karena ibu punya otoritas ya. Mohon maaf. Ibu punya otoritas untuk menentukan menu mau dibikin kayak apa dan ini sekali lagi di bulan Ramadan nilai yang luar biasa di mata Allah. Ibu dapat pahala luar biasa kalau sampai yang buka seneng, yang sahur seneng, Masya Allah pahalanya besar Bu. Jangan kita nggak, wah kepenaan, karek mangan, terus anu, ya Allah hilangkan gitu. Ibu punya andil, punya tabungan pahala di bulan Ramadan itu luar biasa. Kita sepele kan kadang-kadang orang nggak mau rampung, butuh aja, anu. Ini trik loh ya. Kita kadang nggak tahu nanti Allah ganjar kita itu yang banyak, itu yang diterima itu yang mana itu kita nggak tahu. Kita lagi mendulang. Pokoknya ada peluang pahala kita ambil. Jadi itu. Terus kemudian setelah urusan makanan yang sehat, ya halal, maka yang kedua adalah istirahat. Bu, Ramadan jangan ngedur ya. Walaupun nanti harus tarawih, walaupun nanti harus tadarus, tetap istirahatkan tubuh ibu. Ibu ini tenaganya mahal semua. Kalau ibu sakit, stabilitas nasional terganggu. Ya. Dan Ramadan itu sebulan Bu. Kalau sampai ibu sakit, waduh ini alamat nanti ya. Makanya dijaga betul istirahatnya, jangan ngedur saking semangatnya sampai gak tidur semalam nanti sakit. Jangan sampai ya. Terus kemudian olahraga betul ya. Jadi persiapan jasadiahnya menyediakan makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, terus kemudian yang ketiga olahraga. Olahraganya bagaimana? Jalan ya, sama gerakin tubuh aja, enggak yang berat-berat enggak. Jangan malah mager nanti sakit semua badannya ya. Jadi harus digerakin. Udah terserah ibu bagaimana lemesnya, bagaimana enaknya, penting jalan kakinya digerakin. Saya mulai dengkul terasa kayak ini, nyesal banget ya Allah dulu kok enggak telaten jalan ya gitu. Tapi nasi sudah jadi dengkul, udah kadang sakit kayak gini, tetap harus dipakai jalan. Malah nggak boleh dipakai diem, ini harus jalan. Terus nanti terstimulus akan keluar cairannya begitu kata dokter. Karena saya sekarang setiap bulan harus kontrol ke Hermina ya, karena kondisi kesehatan itu seperti itu. Ya, jadi ini jangan sampai ini terjadi buat ibu yang sedang normal, sudah sehat, jaga air digerakin, agak dipaksa lagi pakai Allahumma paksa ya. Lagi. Yang terakhir yang keempat, tadi persiapan pertama apa Bu? Ruhiyah, yang kedua Maliyah, yang ketiga Jazaliyah, yang keempat Fikriyah. Fikriyah ini dengan ilmu ibu ya. Jadi ibu harus punya persiapan untuk mengerti tentang fikih Ramadan, tentang hal-hal apa yang bisa mendulang pahala di bulan Ramadan itu tahu. Apa-apa yang bisa membatalkan Ramadan itu harus tahu ya. Karena kalau enggak bahaya. Ini satu contoh ibu. Saya tuh punya santri di majelis taklim tertentu. Beliau itu kerjanya di pasar. Apa yang terjadi ibu? Di pasar tuh kan kayak gitu. Beliau tuh kalau berangkat ke pasar itu sebelum subuh. Sehingga sahurnya di pasar ya. Sahurnya di pasar kadang harus keburu banyak yang beli itu. Terus kadang minum aja nggak bisa nggak sempat, terus pokoknya makan sambil ngedoli sambil apa kayak gitu. Siang hari pas duhur katanya itu, ya Allah, banget loh, panas banget ngelak buah. Terus kenapa? Apa hubungannya? Ibu tahu wudhu itu kan umur 3 kali ini. Ya Allah, saya tuh pengen ketawa, tapi kok ya kasihan gitu. Karena haus, umur 3 kali itu yang 2 saya lepas, yang 1 saya telan.
wis jawab lah banget ya Mas, tapi kan yang saya lepas sudah 2, 3. Ya Allah, saya bilang rata moco ini jadi ya Allah. Tahu nggak yang membatalkan puasa? Ya tahu. Dikiranya itu ya Allah, ya gitu pentingnya ilmu. Seberapapun setetes 2 tetes air yang disengaja masuk ke dalam mulut itu membatalkan puasa. Wah, gitu ya. Terus gimana? Ganti, saya bilang gitu. Terus ada lagi. Ya kasus kayak gini nih karena kurangnya ilmu, Ibu. Oh, saya kan masih subur. Sudah mau adzan maghrib, saya mandi. Lah kok padahal tahu usul 2 menit loh ya. Gitu tuh baik apa enggak gitu ya. Tak terusin aja udah. Coba Bu, kira-kira jawabannya apa? Batal. Kok 2,5 menit kalau belum waktunya maghrib kita udah kedatangan tamu, ya udah selesai. Harus diganti di hari lain. Puasa kita batal hari itu, tetapi pahalanya masih jalan gitu loh. Cuman kita harus ganti di hari lain, ya. Jadi jangan cuma terpanjang kurang sedikit, hanya sedikit ilmu itu harus tahu. Yang sedikit itu kalau belum waktunya tetap membatalkan puasa. Ini mohon maaf lagi. Ada kasus pada masa Rasulullah SAW. Ada sahabat yang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, gimana ini tergopoh-gopoh laki-laki sahabat ini. Kenapa? Ada apa? Ini ya Rasul, maaf itu. Ini kan Ramadan. Saya itu siang hari melakukan hubungan suami istri. Rasul kaget tapi ditahan. Terus ya katanya ada teman yang bilang katanya nggak boleh. Kan itu istri saya ya Rasul. Coba ini pentingnya ilmu. Kalau nggak tahu ilmu kayak gini nih Bu, dikiranya karena sudah halal suami istri boleh melakukan hubungan di siang hari. Terus Rasul ketawa. Terus bilang gini, terus saya harus gimana ini? Bayar kafaratnya, kata Rasul. Bayar kafaratnya gimana ya Rasulullah? Bayar puasa 2 bulan berturut-turut, kata Rasulullah. Itu kayak gitu hukumannya. Sekali melakukan hubungan suami istri di tengah hari atau waktunya puasa. Ya Rasulullah, ampun ya Rasulullah. Bagaimana saya sanggup? 1 bulan aja udah nyolong sama istri saya, apalagi 2 bulan, kata beliau kayak gitu. Ya, kalau begitu cari fakir miskin di tetanggamu, 60 orang kasih makan. Protes lagi dia, ya Rasulullah gitu kan, nggak sanggup kami. Saya cari di kampung saya tidak ada orang miskin lebih miskinnya saya. Coba Rasulullah SAW ketawa, kemudian masuk. Ternyata waktunya ya, Masya Allah. Sekarang jam berapa? Sudah dimulai. Mudah-mudahan ini terus selesai. Terus akhirnya Rasul masuk ke dalam, keluar membawa sekeranjang kurma. Terus apa Rasul bilang? Yaudah, ini bawa pulang buat kamu buka. Terus saya harus bayar gimana? Sudah, nggak usah bayar. Karena kamu sudah termasuk kategori ya tadi ya, pertama nggak punya ilmu karena fakir ilmu, tapi juga fakir dari harta dan semuanya, maka sudah gantinya kamu malah dapat kurma. Tapi jangan terus ditiru ya. Dapat ini karena persyaratannya itu seperti itu. Nah, artinya di situ apa Bu? Artinya kita harus tahu fikih Ramadan itu seperti apa. Hal-hal yang menyebabkan batal Ramadan harus tahu.
Dan sekarang kalau mau Ramadan itu insya Allah ya, ustadz-ustadz itu banyak sekali yang bahas tentang hukum fikihnya, bagaimana orang puasa ya. Dan perlu diketahui, ini dicamkan betul, puasa itu tidak hanya menahan makan minum. Hal-hal yang membatalkan itu juga harus dijaga. Contohnya, tidak boleh marah-marah, tidak boleh gibah. Tiba tahu puasanya ini kan masih paling gurih ya Bu ya, kayak gorengan masih panas gitu ya. Namanya gibah itu ya Allah, poso harus ada yang ingetin, poso lo ya, wis sering rasani Bu, biar pahalanya nggak melayang. Jadi ini perlu diingat ya. Jadi yang kita tahan adalah syahwat kita dari makan minum, syahwat hubungan suami istri, syahwat melakukan maksiat dalam bentuk apapun. 4 persiapan inilah Ibu yang kalau kita camkan insya Allah Ramadan kita nanti akan dipermudah oleh Allah. Selamat ditutup yang terakhir dengan doa, minta kepada Allah agar kita nanti sampai di bulan Ramadan dan agar kita nanti benar-benar dijaga oleh Allah, lisan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita dari hal-hal yang maksiat, sehingga kita bisa sukses Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga kita semua ya dimudahkan oleh Allah nanti untuk ketemu bulan Ramadan dan dimudahkan dalam mengoptimalkan beramal soleh selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semuanya sehat dari awal Ramadan sampai selesainya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.